selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Ya, untuk malam ini aku ingin membacakan yang sering menahan keinginan bertemu denganmu. Nah, seseorang yang sering menahan keinginan bertemu dengan kamu itu sebenarnya kenapa? Dan sebenarnya rasanya gimana sama kamu? Ini yang kita ungkap. Pasti ada alasannya kenapa dia bertahan, ya, untuk kayak menjaga untuk tidak bertemu dengan kamu. Terima kasih yang sudah ikut aku dari jauh, dari pertama kali channel ini dibangun. Mudah-mudahan Desember aku bisa kasih giveaway ya, karena sedang on proses semuanya. Jangan lupa untuk di-share, subscribe, terutama untuk subscribe dan nonton, itu aja. Kalau kalian punya teman yang merasa ingin dibantu, silakan lakukan personal reading ke aku, personal reading berbayar dari mulai starting Rp100.000. Kemudian kita berdoa dulu sebentar. Berdoa dimulai. Semoga pembacaan kita di sini bisa lebih baik dan mendapatkan jawaban apa yang kalian butuhkan. Berdoa selesai. Sekarang kita akan bacakan yang sering menahan keinginan bertemu denganmu. Yang sering menahan keinginan untuk bertemu denganmu. Di sini aku tidak akan pakai kartu lompat. Kartu lompat itu sebenarnya hanya atraksi ya. Ia tergantung pembacaan dari tarotnya aja. Tapi kalau aku percaya tangan yang memilih. Ya. Di sini tidak ada settingan ya teman-teman. Tidak ada sesuatu yang kutulis. Oke, kita ambil. Yang sering menahan keinginan bertemu denganmu. Kalian yang sensitif cahaya, maksudnya gini, kalian yang bisa melihat aura, coba lihat kartunya mana yang kau ambil. Auranya apa di kartu? Warna auranya. Oke. Nih. Dapat nggak warna auranya? Coba komen di bawah. Oke. Dari kartu-kartu yang sudah aku buka, teman-teman, saya nggak akan pakai bottom of deck sekarang. Ada main person. Dia adalah nih ya, kita bicara mengenai si dia. Seseorang yang utama. Utama dalam arti peran utama di sini, yaitu orang yang menahan diri, ya, kita bilang menahan diri. Aku ngeliat kartunya dia itu orang ini sepertinya punya penyakit ya, saya nggak tahu, tapi dia punya penyakit di mana mungkin baru-baru ini sakit ya, atau dia punya penyakit yang kambuhan gitu. Bisa dibilang seseorang ini dia tuh butuh uang kadang-kadang buat pengobatan juga. Dia sebetulnya sedang berusaha menjadi orang yang baik, ya, sedang berusaha menjadi orang yang baik. Namun di sini ambisinya adalah dia harus bisa sukses juga, gitu. Seseorang di sini mungkin dalam sekarang ini ya, entah kamu tahu dia sakit atau kamu merasa dia sakit, itu aku benarkan. Entah dia punya penyakit yang tiba-tiba datang, mungkin terserang, mohon maaf, COVID atau apapun. Pokoknya penyakit jangka pendek lah. Ya, entah itu pernafasan atau apapun. Karena aku lihat sini ada orang kipas-kipas ya, mungkin karena kepanasan, demam atau apapun itu. Banyak pikiran juga ya. Sakitnya dia ini dari pikiran karena dia harus menghasilkan banyak uang di situ. Kemudian kita lihat yang sering menahan keinginan bertemu denganmu. Kita lihat baca, ya, kita lihat dan baca energinya. Kita lihat energi dia. Ada perasaan Three of Swords, yakni perasaan kecewa. Perasaan kecewa, perasaan gagal untuk memberikan sesuatu.
berarti dari pekerjaannya kenapa dia butuh banyak uang? Karena dia ingin membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Atau dia merasa dia ini nggak bisa take and give. Dia hanya bisa take tapi nggak bisa give. Karena nggak punya source, ya. Kita lihat lagi pikirannya ke kamu bagaimana. Ada kartu Queen of Wands dan ada kartu Two of Cups. Ambisinya ini sangat besar sebetulnya teman-teman. Kalau dibilang ingin bertemu dengan kamu atau kangen, pengen banget nemuin. Kalau kamu nanya apakah dia merasa kamu nih masih soulmate-nya, masih merasa cinta atau apapun, yes, masih. Kamu gak usah khawatir. Fisik kalian yang tidak bertemu di sini. Aku akan membuka 11 kartu. Ini namanya Celtic Cross dan ini adalah tebaran yang sebetulnya orang tarot itu udah harus belajar ini 11 langkah. Ya. Kita akan ambil bukan tebarannya. Kenapa dia menahan keinginan bertemu dengan kamu? Pertama, dia menunggu sebuah kesempatan. Ada kartu Three of Wands. Dia menunggu kesempatan baik. Rencananya ada, seakan-akan sudah bersiap mau pergi tapi belum pergi. Kita akan lihat apa yang menjadi hambatannya di sini. Mikir-mikir dulu. Ada kartu Four of Cups. Masih rencana. Walaupun kamu tawarin tapi secara fisik aku ngelihatnya di sini masih sesi bertapa ya. Sesi bertapa itu artinya masih belum mood. Karena dia takut nih, mungkin mengecewakan lagi. Karena di sini ada 3 gelas kosong saya lihatnya. Energi yang masuk, aku ngelihatnya ini dari Libra, Cancer ya. Banyak banget Libra, Cancer, kemudian Aries. Ini bisa aja energi, bukan berarti harus zodiaknya. Ada kartu Four of Cups juga. Dia lebih baik diam daripada diujuk-ujuk gitu loh. Dia nggak mau diujuk-ujuk. Dia kalau mau datang harus sesuai dengan moodnya dia. Yang sering menahan keinginan bertemu denganmu. Dia merasa seperti kayak keputusannya itu sudah ada, namun belum benar-benar matang untuk bisa langsung mengambil sebuah kesempatan. Mungkin dia mikir gini, kesempatannya ada, tapi gue lagi males nih, lagi nggak mood. Dia banyak nggak moodnya sekarang. Terkait tentang apa sih nggak moodnya itu? Oh, pengen istirahat yang panjang. Ibarat The Hermit itu kayak si buta dari gua hantu ya. Dia kayak meninggalkan ego-egonya, segala macam. Dia mencari pencerahan. Dia hanya punya lentera di sini, yaitu lenteranya sangat minim, tetapi berusaha untuk bisa kuat menghadapi jalan yang gelap di depan. Aku lihat dia lebih seperti kayak merenung. Coba untuk menjadi pertapa, nggak banyak bicara. Lihat dulu apa yang dia bisa berikan. Ketika udah ketemu sama kamu, apa yang dia bisa berikan. Dia tuh mikirin itu loh. Bukan masalah happy nggak happy. Happy sih happy. Tapi apa setelah ketemu apa? Harus traktir kamu, harus apa? Di sini aku melihatnya kenapa dia menahan. Kedepannya sih dia takut. Sebetulnya ada ketakutan secara physically ya. Menyakiti kamu. Dalam arti semakin bertemu, ujung-ujungnya kayak mengambil manfaat dari kamu, atau kamu nanti merasa kecewa sama dia. Jadinya dia tuh bukan hanya cuman minder, tapi lebih kepada aku nih nggak perfect loh. Jujur aja dia lagi bertapa banget ini. Kedepannya seperti apa? Kedepannya bertemu dengan kamu itu menjadi sebuah angan-angan. Kenapa? Karena ada kartu Eight of Swords. Eight of Swords di sini lebih kepada nggak bisa ngelupain. Ya, lebih kepada ada dalam pikiran. Nah, itu akan tergerus tuh nanti. Galau. Ada kartu The Moon, artinya galau banget.
gimana ya, aku mau ketemu caranya, tapi moodku, hatiku tuh belum nyatu gitu. Pernah nggak sih kamu tuh sendiri juga mau ketemu sama orang, udah happy gitu, tapi kayak badannya males, mager. Nah, kondisinya ini dia lagi mager. Nanti kita akan buka kenapa. Dia lebih sering memperhatikan kamu dari jauh dulu. Dia bilang kayaknya aku tuh di belakang layar dulu deh. Aku belum berani untuk bicara atau ngomong. Aku masih banyak pertimbangan. Ada kartu Queen of Cups. Setiap harinya apakah galau? Oh, tentu galau. Orang ini punya divine feminine yang kuat juga ya. Ada kartu The Moon, ada kartu Queen of Cups. Itu lebih kepada kegalauan hakiki. Aku lihat lagi di sini. Ada kartu Ace of Pentacles. Pada akhirnya bagaimana sih? Ketemu sama kamu tuh sebetulnya masih dalam rencana dan harus benar-benar matang. Tuh, Knight of Pentacles. Dia akan niat bertemu dengan kamu. Dia mau ketemu sama kamu, tapi sepertinya masih nanti. Sekarang kita harus lihat ya teman-teman. Alasan kenapa sih dia itu mager, kenapa itu dia banyak pikiran. Ya selain masalah-masalah yang tadi udah aku sebutkan, tapi kita harus buka lebih detail dan lebih komplit lagi. Terkait dengan apa sih? Eight of Pentacles. Sesuatu yang dia harus kerjakan. Dalam arti ini dia ada tanggung jawab yang long term ya. Kalau aku bilang long termnya tuh apa? Kerjanya dia long term. Sehingga mungkin tidak bisa membagi waktu. Atau dia tidak bisa membagi waktu antara kamu dengan apa yang dia lagi kerjakan saat ini. Tuh, mencari uang sebanyak-banyaknya. Sama seperti aku bilang tadi di sini ada money gaining. Pengen ada kelimpahan uang. Keluarga. Ini fokus ke masalah keluarganya ya. Entah itu internal atau eksternal, tapi yang aku bisa bilang secara keseluruhan dia nggak cuma mikir dia doang, tapi ada orang lain. The Hermit. Kita akan buka di sini Seven of Pentacles. Di pikirannya cuma uang, uang, uang. Sukses, sukses, sukses. Survive, survive, survive. Lagi-lagi Page of Pentacles. Ya. Rencana, perencanaan. Aku cuma punya segini. Sementara aku butuhnya banyak. Jadi aku belum bisa memprioritaskan diri kamu. Walaupun sebetulnya ya, kalau dia udah bisa pegang, mau sedikit nggak sedikit, misalnya pegang uang 10 juta aja di tabungan, pasti dia akan nemuin kamu. Apalah artinya. Intinya dia tuh bukan orang yang pelit kok sebetulnya. Cuman memang keadaannya itu berarti memang sedang di ambang batas banget. Masa mau ketemu kamu yang biayain sih? Kenapa dia mager? Di sini kita punya kartu Four of Cups. Kita akan lihat ya di sini kenapa punya kartu Four of Cups. Ada kartu The Fool, ada kartu The Chariot. Tidak bisa menjanjikan apapun. Karena dianya juga belum ready, belum siap, makanya di sini ada kartu The Fool, artinya The Adventurer. Ada kartu The Chariot. Dia hanya bisa datang dan pergi saja, hanya bisa komunikasi sama kamu mungkin yang nggak ketemu dulu gitu loh. Dia makanya ngilang gitu. Ya. Di sini kamu sudah tahu kan, aku sudah bukakan 11, dan pada akhirnya ya kalau dia memang punya uang, ya pasti ketemu sama kamu. Intinya masalahnya ini adalah kamu berdealing dengan seseorang yang memang sangat lagi kesulitan ekonomi. Mungkin kalau nggak kesulitan ekonomi secara resesi ya, secara global dengan karir atau apapun, tetapi itu sangat mempengaruhi ke dalam perencanaan keuangan. Ditambah lagi dia ada sakit. Jadi untuk ketemu sama orang mungkin nggak bisa yang jauh, dia lebih banyak pasif, dia lebih banyak ibaratnya pensiun sebelum umurnya gitu. Ada kartu Ace of Wands di sini. Orang ini tuh punya tekad yang besar sebetulnya ya. Punya tekad yang besar. Dia kalau misalnya janji sama kamu sebetulnya
itu hanya sifatnya tertunda, teman-teman. Mau ketemu, mau apa, itu tertunda. Tapi nggak bisa direncanakan. Orang ini akan jauh dari rencana. Aku bisa make sure itu. Jauh banget dari rencana. Karena ya yang menjadi ininya nggak ada, fondasinya nggak ada gitu. Kita akan buka lagi di sini. Grounding, ya. Sementara dia belum ketemu sama kamu, aku melihat dia sedang kayak sadar diri deh. Aku bilang kan ada kartu The Hermit, itu sama aja grounding. Dia lebih kayak memahami situasi, mencoba untuk bertahan pada situasi yang sebetulnya kok gini banget ya. Dia kayak melepaskan, kayak ada energi mengikhlaskan. Aku mau ketemu sama kamu, tapi apa daya. Boundaries. Dia mencoba untuk tekanan-tekanan ini supaya nggak makin masuk ke dalam dirinya. Dia nggak mau stres. Dia mau lepasin semua. Makanya orang ini nggak bisa diajak komitmen dulu sampai masalahnya selesai. Ada kartu The Moon. Karma. Ya, dari bacaan-bacaanku di sini aku tidak menuju pada seseorang. Ini bisa resonate, bisa enggak, bisa setengah cocok, bisa setengah iya, atau bahkan nggak resonate sama sekali. Tetapi ada cyclus moon. Kita punya 2 moon di sini. Itu artinya ada membuka jalan karma. Entah nanti dia memilih karma baik atau karma buruk, ya tergantung seberapa dia bertahan di situasi yang Tuhan tuh kasih bom di hidup kamu. Gitu, ya. Ada kartu stability. Aku lihat dalam menjalani karma, dalam menjalani cobaan-cobaan, orang ini masih kuat secara batin. Jadi dia tidak menyerah sih kalau aku lihatnya, ya. Tidak menyerah, dia punya keinginan, dan dia memanifestasi. Tiap hari nih, sama nih, makanya aku ajarin kamu manifestasi. Tuhan, aku bisa beli kendaraan tahun berapa gitu. Jangan aku mudah-mudahan aku bisa, no, jangan bilang mudah-mudahan, tapi aku bisa beli kendaraan. Dia memanifestasi dirinya, aku bisa kaya. Bukan aku harus kaya, tapi aku bisa kaya, aku kaya. Itu ya, pokoknya kata-kata harus, bisa, aku ralat. Bisa, harus, mudah-mudahan itu dihilangkan. Dan aku lihat dia manifestasi, aku lewatin masalahku. Aku akan ketemu kamu. Bukan aku ketemu kamu. Jadi akan dan lain-lain. Ini dia sering manifestasi gitu. Manifestasi itu semacam kayak afirmasi bahwa bisa. Apa yang nggak bisa? Apa yang kita nggak bisa lewatin limit kita? Pasti bisa, dibantu sama semesta. Di sini ada magic. Magic aku bilang, ya saya nggak tahu ya. Tapi ada beberapa di sini yang mungkin berguru dengan kiai atau membersihkan diri ke keagamaan. Dan kita nggak bisa bilang bahwa ini sesuatunya harus logik ya teman-teman. Karena ketika keluar kartu magic berarti memang dia ada nazab atau ibaratnya ada apa sih kalau kita bilang lu udah janji harus ditepatin itu kayak gitu. Ada apa ya kalau kita lupa deh. Pokoknya kalian tau lah ya kalau misalnya udah janji harus ditepatin kayak gitu. Kayak udah ada ikrar. Alkemis, dia lebih sering hidup sehat aku lihatnya sekarang, dan mungkin ketika kalian bertemu dengan dia akan ada perubahan, mungkin dia lebih kurus, dia lebih healthy nantinya karena makanan-makanannya pun dia jaga, mungkin menghindari daging, dia hanya makan sayur atau bahkan dia sering puasa. Karena kalau kita lihat mengenai ritual, mengenai ini pasti ada puasa-puasanya. Atau dia masuk ke okkultisme, kita nggak tahu. Kayak nadar, nah gitu. Dan di sini ada kartu summer ya. Dengan seperti ini, dengan dia memanifestasi, dia ibadah, dia grounding, dia nazar untuk kebaikan dirinya, dia merasa kayak itu adalah pencerahan sih.
Kita punya bottom of deck apa di sini? Rebirth. Kita punya Yule atau rebirth, kelahiran kembali. Kamu akan ketemu sama dia benar-benar totally different nantinya. Gitu ya, totally different itu artinya gimana sih Kamela? Ya, dia kalau misalnya tadi dia nyakitin kamu, dia jahat sama kamu dan lain-lain, dia akan menjadi seseorang yang sweet banget. Sweet sekali, sampai kamu nggak bisa ngelupain dia. Kita akan ambil di sini, kira-kira apa pesan dari oracle-nya malam ini untukmu? Apa pesan oracle-nya malam ini untukmu? Heart to heart conversation, ya, diwajibkan buat kalian di sini. Jika kamu sudah tahu orangnya, kamu sudah ngerasa dengan feeling oh ini dia nih, mulailah conversation atau memulai pembicaraan kembali. Yang kedua ada wedding ya. Aku ngelihat memang harus ada perhatian sih. Kalau wedding di sini tuh mungkin ya ada yang hubungannya memang sudah dengan orang lain, atau nanti ke depannya kamu bisa menikah sama orang ini jika memang ini energinya ada berapa 100% ya, mungkin 20%, 15%. Kalau misalnya kamu sudah melakukan ini, kalian akan bisa menikah. Dan di sini ada children ya. Ibaratnya ikatan di antara kalian itu bisa kalian manfaatkan untuk menyembuhkan luka batin. Gitu, luka batin tuh inner child ya. Kalau dia nggak ada anak, ya berarti bukan dari anaknya. Bukan nyaranin dia kamu deket sama anak kamu dong, gitu, enggak. Tapi lebih kepada kondisi saling bicara untuk menyembuhkan luka batin. Minimal kamu jadi supporter dia dulu lah, sampai dia benar-benar kuat sendiri, kuat berdiri dan lain-lain ya. Kamu juga nggak boleh stres. Kalau kalian sama-sama stres, gila jatuhnya. Kita akan buka langsung aja di sini untuk panggilan inisial atau apapun itu. Bukan berarti yang nggak nonton ini nggak resonate ya. Bisa resonate kalau kamu sudah terkoneksi dengan pembacaan ini gitu. Tapi kalau nggak resonate ya I'm sorry. Jika bukan cerita kamu jangan dipaksakan. Ada huruf T, R, Z, C, J, M, C, G, O, S, F ya. Kemudian untuk zodiaknya kita punya Virgo, kita punya Gemini, ada Pisces, Aquarius, Cancer, Libra, Aries, dan ada si Raja Kalajengking dan Ratu Kalajengking Scorpio. Untuk hurufnya silahkan di sini. Aku udah zoom sedikit. Semoga pembacaan ini bisa menenangkan hatimu. Bukan dia benci kamu, tetapi belum bisa berdealing dengan keadaan aja. Selamat malam, see you, I love you, and bye-bye.